Lu yakin surat ini sudah aman? Baik Pak, saya akan serahkan surat ini sekarang. Tim tolong standby karena kita sudah sampai di rumah target. Salam Adiaksa. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menjaga siklus keadilan dan ketertiban hukum di Indonesia. Melalui program jurnal Adiaksa episode Tabur, Tangkap Buron, Kejaksaan Agung diberikan mandat untuk mencari dan menangkap buronan yang masih berkeliaran demi memberikan kepastian hukum bagi para korban tindak kejahatan. Seperti kasus yang terjadi di wilayah Grogol, Jakarta Barat, ketika pelaku tindak pidana bernama Sudarmatan mengklaim secara sepihak aset yang merupakan gedung lama kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai aset pribadi. Bahkan pelaku dengan sengaja mengintimidasi warga dan berupaya mengedarkan surat keterangan palsu untuk mengklaim lahan milik Kejaksaan Agung yang berada di kawasan Grogol tersebut. Lalu bagaimana upaya petugas dalam menangani situasi pelik ini? Mungkinkah pelaku ditangkap? Saksikan selengkapnya dalam program Jurnal Adiaksa episode Tabur. Saya Virgenia HF. Saya Hendri Antoro, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kasus ini jadi sorotan karena yang menjadi objek kejahatan adalah aset negara. Dalam hal ini kejaksaan, lebih khusus lagi adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Pelakunya adalah Pak Sudarma, seorang swasta, pengelola sebuah yayasan. Kejadiannya, lokusnya adalah di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Itu adalah sebuah bangunan, sebuah tanah yang ada bangunannya yang dulu dipakai untuk kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Nama saya Joseph Christian. Jabatan saya sebagai Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Di sana sedang ada proses pembangunan pada saat itu oleh Kejaksaan Agung yang akan dibangun gedung pengelolaan barang bukti Kejaksaan Agung RI pada pagi hari pada tanggal 22 September 2021. Pagi itu sekira pukul 6, ya pada saat pekerja-pekerja itu membuka pintu belakang dari gedung yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang lama di Es Parman. Biasanya pekerja-pekerja itu yang kita dapat informasi bahwa mereka itu ke belakang itu mau sarapan. Saya Kareza Muhammad Taizar, saya Kasubsi A, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kelompok masyarakat yang ikut menghalang-halangi bersama Sudarmatan berkumpul di kafe ini. Dulu kafe ini. Pada nongkrong di sini. Selanjutnya mungkin atas komando Sudarmatan mereka masuk melalui pintu ini. Nah, melalui pintu ini. Ya, halo Pak. Oke, baik. Sekarang akan kami eksekusi. Ayo, kalian ikut saya. Nah, masuklah sekelompok orang masyarakat, ya kita bisa bilang preman lah, seperti itu, masuk mengintimidasi pekerja-pekerja untuk dapat memasang plang. Berhenti kalian semua. Apaan ini? Cara-cara kerja di sini. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Ada apa? Ada apa? Siapa yang nyuruh kalian bikin bangunan di sini, ha? Sabar, Bang. Kalian kira ini tanah kalian? Bentar, bisa tenang, Pak, bisa. Udah hentikan semua. Nah. Karena merasa diintimidasi dan ketakutan, mereka masuk, memberikan jalan akses masuk ke dalam dan meminta pekerja itu membantu mereka untuk memasang plang tersebut.
Halo Pak, ini di proyek ada segerombolan orang datang. Nggak ada yang kami kenal Pak. Pak, iya, kami sedang diintimidasi Pak. Mereka mengancam kami semua. Tolong bantu kami Pak. Setahu saya paginya dipasang, malamnya kita yang lepas. Dan mereka tidak melakukan perlawanan? Oh, kalau perlawanan secara fisik, nah cuman debat-debat aja dan agak nakut-nakutin ya biasa lah. Agak panas suasana memang karena kan kami cuman di bidang intelijen itu kurang lebih 6 orang ya, kan mereka puluhan orang. Proses akhirnya Tetap kita jalankan karena memang secara yuridis ini kan tanah milik Kejaksaan Agung. John, lu yakin surat ini sudah dipastikan aman? sudah aman, Pak. Kamu serahkan surat ini hari ini juga. Selanjutnya di bulan Oktober kita ada menerima surat yang isinya tentang kepemilikan status barang milik negara, ya kan, dari Kementerian Keuangan. Yang intinya di situ kita diminta untuk meninjau kembali terhadap status pemilikan barang milik negara, yaitu tanah dan gedung di Es Parman. Lalu kami segera berkoordinasi ke Biro Lengkap, karena Biro Lengkap pun menerima surat itu, Biro Perlengkapan, dan kita diminta cross check apakah memang ada surat semacam itu. Sepertinya ada yang janggal. Bagaimana bisa diklaim? Kan surat tanahnya ada di kita. Bisa dikatakan surat itu tidak pernah ada. Tangkap sudah matang. Siapa? Sepertinya ada yang janggal. Janggal bagaimana maksudnya? Bagian ini. Bagaimana bisa diklaim? Kan surat tanahnya ada di kita. Coba minta bukti satu lagi. Jadi apakah itu bisa dibilang sebagai surat palsu? Iya, kalau surat palsunya mungkin isinya kalau secara resminya dari Kemenkeu tidak membenarkan. Berarti bisa dikatakan surat itu tidak pernah ada di Kementerian Keuangan. Nah, namun siapa yang membuat kita tidak tahu. Tapi yang mengirimkan kita tahu dari siapa. Dari itu adalah atas nama kuasa hukum dari Sudarmatan.
saya membahasakan tidak kooperatif yang akhirnya pemberkasan tahap 1 ke kejaksaan mengalami hambatan. Dan ketika pada akhirnya berkas perkara ini dinyatakan P21 atau lengkap, yang mestinya bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan, ternyata tidak bisa kunjung dilakukan oleh penyidik pada waktu itu karena yang bersangkutan tidak kooperatif tadi. Kalian yakin kalian sudah lakukan surveillance? Siap. Sudah. PO kita ada di mana posisi? Sudah yakin? Sudah pada tempatnya, Pak. Ini surat perintah. Kalian laksanakan dengan cermat. Tangkap Sudarma Tan. Koordinasi dengan instansi terkait. Laksanakan. Siap, Pak. Andri, Anton, kita berangkat sekarang. Siap. Tolong kamu pastikan, Andri, untuk perjalanannya. Dia arahnya dekat ada sekolahan. Oke, dikit lagi Pak, maju dikit. Kamu pastikan lagi, Andri. Kayaknya udah deh Pak. Kayaknya di lokasinya nih. Baik. Sepertinya kita udah sampai ya, Andri. Untuk tim tolong standby karena kita sudah sampai di rumah target. Siap, Pak. Laksanakan, Pak. Untuk map hijaunya, tolong jangan lupa kamu bawa ya. Siap, Pak. Saya kuasa hukumnya Pak Sudarma Tan. Boleh saya periksa surat penangkapannya? Silakan, Pak. Terima kasih. Pak Sudarma tidak usah khawatir. Saya pastikan saya akan terus mendampingi Bapak. Bapak tenang saja. Pak, ini suratnya. Bapak boleh bawa Pak Sudarma Tan sekarang. Jadi terdakwa didakwa oleh JPU dengan pasal 263 ayat 1 atau 263 ayat 2, dan yang dibuktikan oleh JPU adalah 263 ayat 1, pemalsuan surat. Ancaman maksimalnya adalah 6 tahun penjara. Ya, saya Ahmad Sofyan, pakar hukum pidana dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara. Jadi dengan adanya putusan itu menunjukkan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengklaim bahwa tanah tersebut bukan milik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Wah, nekat sekali. Beliau menerbitkan dengan memanfaatkan koneksinya ya, memanfaatkan uang yang dimilikinya, memanfaatkan jaringan yang dimilikinya. Dia bisa melakukan, memalsukan surat ya yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Harta Milik Negara ya. Kemudian surat itu dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Jadi begini, ketika kita memiliki aset tanah ya, maka yang pertama harus kita pastikan bagaimana ada alas hak yang diakui oleh negara. Alas hak yang paling kuat itu adalah hak milik ya. Dan ketika kita sudah memiliki aset atau alas hak milik tersebut, maka tanah tersebut jangan dibiarkan dan jangan ditelantarkan. Banyak pelajaran yang kami petik, dan ini juga harapan kami juga untuk masyarakat, bahwa aset negara
maupun aset pribadi itu selayaknya memang harus dikelola dengan baik, harus tertib administrasi, kemudian juga harus dilakukan satu tata kelola yang baik, karena jangan sampai ketidaksempurnaan, kekurang tertiban administrasi itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun bagaimanapun mereka tidak punya hak sama sekali, tapi kalau kita kuat, kalau kita tertib administrasinya, kalau masyarakat juga segera mendaftarkan hak miliknya, hal ini akan bisa memitigasi risiko-risiko adanya penjahat-penjahat yang ingin memanfaatkan kelemahan-kelemahan terkait dengan aset person maupun lembaga. Seperti itu. Kejadian ini membuktikan bahwa niat jahat bisa dilakukan oleh siapa saja dan siapapun bisa menjadi korban. Tapi upaya pihak berwenang yang gigih sudah sepantasnya diganjar dengan keberhasilan dalam menangkap dan mengadili pelaku tindak kejahatan. Kami memonitor dan menangkap segera para pelaku yang masuk dalam DPO kejaksaan. Dan oleh karenanya, bagi kalian yang masuk dalam daftar merah ini, segeralah menyerahkan diri dan bertanggung jawab. Karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. Saksikan program Jurnal Adiaksa episode tabur selanjutnya di Kompas TV. Saya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Harlis Regar, pamit undur diri.